Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Laila Ngindana Zulfa selaku pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Umi Habibah, nomor induk mahasiswa 18106011111 dari kelas PAIA 2 semester 5. Di video kali ini, saya diberikan tugas untuk membuat video pembelajaran kelas 10 semester 2 yang bertemakan tentang memahami hadis dari segi kualitas dan kuantitas. Langsung saja kita mulai ke video pembelajarannya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk belajar kali ini? Kali ini kita akan belajar memahami hadis dari segi kualitas dan kuantitas. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca dulu indikator yang akan kita capai dalam pelajaran kali ini. Indikator pertama yaitu memahami pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitas. Yang kedua, menyebutkan macam-macam hadis dari segi kualitas dan kuantitas. Dan ketiga, mepresentasikan pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitas. Dan yang terakhir, mencontohkan perilaku atau sikap dalam mengamalkan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita mulai ya. Hadis dari segi kuantitas. Pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas, perawinya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua hadis ahad. Yang pertama hadis mutawatir. Secara etimologi, kata mutawatir berarti mutatabi, beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan, mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Periwayatan seperti itu hanya menerus berlangsung semenjak tobaqot yang pertama sampai tobaqot yang terakhir. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang beriringan tanpa jarak atau hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, oleh rawi banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan. Dari redaksi lain, pengertian mutawatir adalah hadis yang berdasarkan pada panca indera, dilihat atau didengar yang diberikan oleh segolongan orang yang mencapai jumlah banyak yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat untuk berbohong. Nah, dan hadis mutawatir ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama hadis mutawatir lafzi dan yang kedua hadis mutawatir makna. Yang pertama hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak dan mencapai syarat-syarat mutawatir dengan redaksi dan makna hadis yang sama antara riwayat satu dan riwayat yang lainnya. Dan yang kedua, hadis mutawatir makna, yaitu hadis yang mempunyai tingkat derajat mutawatir namun susunan redaksinya berbeda antara yang diriwayatkan satu rawi dengan rawi lainnya, namun isi kandungan maknanya sama. Yang kedua yaitu hadis ahad. Yang dimaksud hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 orang atau lebih, namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Artinya,
pada tiap-tiap tobaqoh tingkatan jumlah rawi hadis ahad bisa hanya terdiri dari 1, 2, ataupun 3 rawi saja dan tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hadis mansyur. Yang A yaitu hadis mansyur. Definisi hadis mansyur adalah ma rawahu salah satu faksaru walam yaswil darajatan tawatur. Yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh 3 atau lebih namun belum mencapai derajat mutawatir. Hadis mansur ialah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh beberapa orang sahabat namun tidak mencapai tingkat mutawatir. Yang kedua yaitu hadis aziz. Definisi hadis aziz yaitu ma rawahus tani walau kana fi tobaqatin wahidatin summa rawahu ba'da dzalik. Yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu habaqoh. Kemudian pada habaqoh selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Definisi tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud dengan hadis aziz yaitu hadis yang pada salah satu atau setiap habaqoh atau tingkatan rawinya hanya dijumpai 2 rawi saja. Suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis aziz yaitu pada tiap-tiap tingkatan hanya terdapat 2 rawi saja. Yang kedua, pada salah satu tingkatan hanya terdapat 2. Yang C yaitu hadis gharib. Secara etimologi, kata gharib dari kata ghoroba yaghribu yang artinya menyendiri, asing atau terpisah. Sedangkan secara terminologi, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dimanapun tempat sanad itu terjadi. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja, baik dalam seluruh tingkatan sanad atau pada salah satu tingkatan sanadnya. Adapun yang dimaksud dengan sanad menyendiri pada suatu hadis yaitu rawi yang meriwayatkan hadis secara sendirian tanpa ada rawi yang lainnya. Hadis gharib dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hadis gharib mutlak, fardun. Hadis gharib mutlak adalah hadis yang kegharibannya terletak pada asal sanad. Maksudnya, hadis pada saat disampaikan oleh Rasulullah hanya diterima oleh seorang sahabat. Dan yang kedua, hadis gharib nisbi, yang termasuk sebagai hadis gharib nisbi yaitu apabila keghariban terjadi pada pertengahan sanadnya, bukan pada asal sanadnya. Maksudnya yaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 1 orang rawi pada asal sanadnya. Kemudian dari semua rawi itu, hadis ini diriwayatkan oleh 1 orang rawi saja yang mengambil dari para rawi tersebut. Kemudian hadis ditinjau dari segi kualitas. Yang pertama ada hadis shahih. Definisi hadis shahih menurut Ibnu Shalah adalah hadis shahih adalah hadis musnad. Hadis yang mempunyai sanad yang bersambung sanadnya dan dinukil oleh seorang yang adil dan dhabit hingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis shahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung, tidak terputus. Dan para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah adil dan dhabit.
serta dalam matan hadis tersebut tidak ada kejanggalan, syak dan cacat lilah. Untuk memudahkan dalam memahami definisi hadis sahih, dapat dijelaskan bahwa hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, hadisnya musnad. Maksudnya yaitu hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan disertai sanad. Kemudian sanadnya bersambung, artinya antara rawi dari sanad hadis tersebut pernah bertemu langsung dengan gurunya. Terus ada seluruh rawinya adil dan dhabit. Maksudnya rawi yang adil yaitu rawi yang bertakwa dan menjaga kehormatan dirinya, serta dapat menjauhi perbuatan buruk dan dosa besar seperti syirik, fasik, dan bid'ah. Adapun yang dimaksud dengan dhabit adalah kemampuan seorang rawi dalam menghafal hadis. Kemudian tidak ada syad, artinya hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis dari rawi lain yang lebih kuat darinya. Yang terakhir, tidak ada ilah, artinya dalam hadis tersebut tidak ditemukan cacat yang merusak kesohihan hadis tersebut. Hadis sahih diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, hadis sahih likatihi, artinya hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, seperti rawi harus adil, rawi kuat ingatannya, sanadnya tidak terputus, matanya tidak mempunyai cacat, dan tidak ada kejanggalan. Dan yang kedua, sahih li ghairihi, artinya yang sahih karena yang lainnya, yakni menjadi sahih karena dikuatkan oleh sanad atau keterangan lainnya. Yang kedua yaitu ada hadis hasan. Kata hasan berasal dari kata al-husnu yang berarti al-jamalu, yang artinya kecantikan dan keindahan. Adapun tentang definisi hadis hasan adalah beberapa pendapat di kalangan para muhaddisin. Pendapat Abu Isa al-Tirmizi tentang hadis hasan yaitu hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh bohong. Hadisnya tidak janggal serta diriwayatkan tidak hanya dalam satu jalur rawian. Definisi hadis hasan yang dikemukakan oleh At-Tirmidzi ini masih umum dan hampir sama dengan definisi hadis sahih. Sebab hadis sahih juga mensyaratkan sanadnya tidak tertuduh dusta, hadisnya tidak janggal, dan tidak hanya terdapat satu jalur rawi saja. Definisi yang lebih jelas dan detail dikemukakan oleh kebanyakan ulama hadis, yaitu hadis yang dinukil oleh seorang yang adil tetapi tidak begitu kuat ingatannya, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat cacat serta kejanggalan pada matanya. Kemudian yang ketiga ada hadis dhaif. Definisi hadis dhaif adalah malam yajma' sifatul qubuli syartim min syurutihi. Hadis artinya hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Dari definisi tersebut, di atas dapat dikatakan bahwa jika salah satu syarat dari beberapa syarat diterimanya suatu hadis tidak ada, maka hadis tersebut diklasifikasikan ke dalam hadis dhaif. Kemudian perilaku orang yang berpegang kepada hadis Nabi ini yaitu 1. Senantiasa menumbuhkan sikap selektif dalam menerima berita sebelum kita meneliti terlebih dahulu keberadaan berita tersebut. Yang kedua, selalu menerima kebenaran hadis mutawatir dikarenakan hadis yang termasuk dalam kategori tersebut bersifat qat'i, pasti kebenarannya. Sedangkan selain hadis mutawatir perlu terlebih dahulu diteliti apakah sahih, hasan, atau bahkan dhaif.
Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Dan semoga bisa dipahami ya adik-adik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.